Kita perkenalan dulu. Iya. Kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Andalas, Prodi Proteksi Tanaman, jurusan Hama Penyakit Tumbuhan. Tujuan kami di sini untuk itu, Bu, menanyakan tentang penyuluhan dan komunikasi pertanian gitu. Jadi sebelumnya perkenalkan, Bu, nama saya Rara Santika, angkatan 2019. saya Salsabila Paris Mandai, angkatan 19 juga. Yang itu Ibu perkenalkan diri dulu. Maksudnya nama saya Mairita. Di sini saya ketua kelompok wanita Mutiara Madani. Mutiara Madani. Kebetulan saya alumni Universitas Andalas angkatan 96. Ibu berarti Ibu ketuanya ya. Iya. Tahun berdirinya tahun berapa? Tahun berdirinya tahun 2019. 2019 berarti udah 1 tahun ya. Setahun. Jumlah anggotanya Jumlah anggota 30. 30 orang itu aktif semua. 80% aktif. Sekitar 20 orang 80%. luas lahan ini. Luas lahan yang sekarang kita garap sekitar 4 hektar. 1/4 hektar itu. 4 hektar. Itu apa yang tanaman yang ditanam? Tanaman yang ditanam sekarang ini cabai sama jagung. Cabai rawit dan jagung. Aktivitas yang dilakukan biasanya di Misalkan Lahan. ada program mingguan atau bulanan gitu. Mingguan biasanya kita setiap minggu kumpul untuk pembersihan lahan. Kan kita masih lahan masih ada lah nambah lahan kan, jadi pembersihan lahan sama pemupukan. dari pemerintah ada nggak bantuan? Alhamdulillah kita sekarang udah 2 kali dapat bantuan. Yang pertama 3 unit hand sprayer. Yang kedua masih dalam proses ini tapi udah mulai bantuannya datang. Rumah bibit, pupuk buatan, pupuk anorganik ya, pupuk NPK, pupuk kandang, benih, bibit, sarung tangan, tanah hitam, ada yang dalam bentuk benih, ada yang dalam bentuk bibit. Bibit kalau nggak salah tadi udah datang tuh jahe, lengkuas, tapi ibu belum cek tadi, ibu belum ke lokasi lagi. Lokasinya dekat mana? Arah ke situ. Berarti atas lagi ya baru Enggak, dekat masjid tadi. Oh, Masih dekat di sini. dekat sini. Masih dekat. Berarti anggotanya orang-orang komplek ini ya? Iya. Oh. Ibu anggotanya ibu-ibu perumahan sini juga, dan kebetulan kemarin tuh ada yang daftar dari RT lain gitu. Jadi kita ini kan di bawah dinas pertanian. Langsung. Bantuan-bantuannya itu kira-kira ini nggak Bu? Digunakan dengan efektif, digunakan dengan Insya Allah. Soalnya kami baru 2 kali dapat bantuan. Oh, iya. Yang ini yang pertama udah kami pakai hand sprayer itu kan untuk nyemprot. Yang kedua baru datang bantuan rumah bibit sama yang ibu bilang tadi. Jadi insya Allah dalam minggu depan mungkin kami akan mengaduk pupuk bersama tanah itu, baru kita bibitkan lagi. Ada di kelompok tani ini ada nama apa ada penyuluhnya nggak? Ada. Bapak Nasir. Pak Nasir gitu ya. 1 orang aja. Iya, penyuluhnya 1.
Itu penyuluhannya itu sekali seminggu atau gimana Bu? Pak Nasihin kadang-kadang sekali sebulan, Oh, sekali sebulan. Tapi kadang-kadang ketika kita butuh dia datang gitu. Kebetulan kalau masalah penyuluhan, kadang-kadang tidak tentu lah. Kadang-kadang sekali seminggu kalau kita butuh, Pak, tengok lokasi lahan Pak. Oke. Oh, berarti kondisional ya Bu? Iya. Ada perlu. Biasanya kalau dalam proses penyuluhannya itu biasanya ngapain aja? Kayak ada diskusinya. Diskusi apa yang mau kita tanyakan, masalah tanaman, hama segala macam kan dibicarakan. Berarti ini ya berjalan dengan baik lah penyuluhan. Media yang biasa digunakan dalam penyuluhan itu apa Bu? Kayak pakai infocus kah atau enggak? Berarti diskusi. Kita langsung di lapangan. Oh. Langsung di lapangan kita penyuluhan. Kita yang penyuluhan di masjid sekali aja ketika kita pertama kali pembentukan kelompok tani. Kalau habis itu kita langsung ke lapangan, langsung praktek cangkul segala macam. Yang bedengan. Kalau untuk yang di lahan sekarang itu tanamannya cuma cabai sama Cabai dan jagung. sama Yang lagi itu, yang lagi ada di lahan sekarang cabai. Menurut Ibu tujuan dari penyuluhan ini menurut Ibu tujuannya apa? Untuk menambah pengetahuan kita. Kalau kita tidak tahu apa-apa, apalagi kalau oke lah, ibu adalah basic pertanian sedikit banyaknya, tapi untuk anggota yang lain tentu dia memang masih nol lagi kan. Jadi memang butuh sekali tenaga penyuluh itu. Nah, dari dia kita dapat informasi bagaimana cara bertanam dengan baik, cara pemupukan segala macam. Kegiatan penyuluhannya ini direspon dengan baik. Misalnya kayak kan ada beberapa orang dikasih penyuluhan tapi nggak sesuai sama dia gitu. Soalnya dia biasa di lahan kayak gini gitu. Ada nggak Bu? Nggak. Kalau ibu sini merespon dengan baik. Ini kasih kata Pak Nasi. Ya. Nah, kadang ada yang dia udah biasa gitu kan. Jadi dia dikasih tahu ini dia nggak mau. Walaupun mungkin sebagian ibu-ibu itu ada juga yang udah mencangkul lahan di situ kan. Tapi kalau apa yang diinstruksikan Pak Nasihin, insya Allah selama ini jalan. itu Bu, untuk ada nggak Bu permasalahan selama setahun ini di penyuluhan gitu Bu? Alhamdulillah tidak. Nggak ada. Kira-kira keadaan ekonomi anggota kelompok tani setelah adanya kelompok tani ini? Kalau untuk ekonomi kami masih belum, ibaratnya gini, kita menghasilkan, cuman kan masih sedikit lah baru kan, cuman kita masukkan ke kas. Tapi kalau untuk membantu perekonomian belum. Rata-rata di sini untuk ekonomi kita insya Allah lumayan lah. Tapi karena untuk kegiatan ibu-ibu, untuk mengeluarkan keringat. Oh, berarti ini Kalau dari ekonomi masih apa lah? hasilnya tuh kayak untuk kita Misalnya kita untuk masaknya gitu. hari Minggu kan kita gotong royong terus tuh, gotong royong, nanti kita bikin makanan untuk minuman gitu. Tapi masih misalnya kita mau beli pupuk kandang kan, kita sebelum kita disubsidi dikasih bantuan kita kan apa sendiri dari iuran anggota. Nah, dari iuran anggota itulah kita beli pupuk kandang, beli polybag. Iuran kami dulu 50.000 per bulan. Jadi sekarang lah kita dapat bantuan. Alhamdulillah berapa? Iuran anggota tuh masih berjalan sampai sekarang atau Karena dari hasil kan cabai yang udah menghasilkan, baru dari hasil cabai itu terjual, kita masukkan ke kas, nanti untuk apa kita pakai.
kan ada iuran. Biasa dijual kemana? Karena hasilnya masih belum apa, ke pecel lele, cabai rawit kan, pecel lele, ke tetangga-tetangga. Berarti belum ada di pasar. Itu belum semua lahan yang kemarin habis itu kan kita baru tanam jagung belum dijual. Di lahan yang tadi belum semuanya kemarin kita tanam. Kita tanam cabai rawit, kan cabai rawitnya agak susah. Iya. Ada repot, penyakitnya banyak. Ada. Kira-kira tujuan apa tingkat tercapainya dari penyuluhan yang dilakukan udah berapa persen? Kalau tercapainya dalam artian kalau kita mengerti lumayan, agak 80% udah tuh, kalau dari apa yang disampaikan penasihat ke kita. Satu lagi, dengan pencapaian kita udah dapat bantuan dari pemerintah, lumayan lah, alhamdulillah. Berarti kan pada ngerti kita semua. Menurut Ibu kekurangan nggak sih Bu itu yang penyuluhan ini buat kelompok tani dulu? Enggak ada. Kita di sini juga dibawa kedua petani muda Riau, pemuda petani muda Riau. Nah, itu Bapak jadi kita panasin sama Pak Adi, ini kan sama orang petani ya. Jadi kalau kita nggak apa, kita tanya Pak Adi. Jadi kalau untuk penyuluhan insya Allah lah, nggak ada Berjalan dengan baik. Nah, Pak Adi tinggal di sini juga. Di komplek ini juga. Dia direktur sarana pangan madani, direktur SPM. Prestasi yang dicapai kelompok tani udah ada. Tahun ya Bu. Ada masalah yang dihadapi, masalah-masalah dalam penyuluhan Enggak. ada ya. Insya Allah ada. Untuk gini Bu, misalkan kan ada penyuluhan itu susah nggak ngumpulin yang lain-lain Bu? Enggak. Berarti kehadirannya kira-kira 90% hadir. 80-90%. Pokoknya kalau kita di anggota dulu tahu, kumpul lewat WA, ada panasian datang, kita kumpul di lapangan. Berarti respon anggotanya cepat tuh. Ya. Kakak jalan. Udah. Kalian kakak. Berarti yang di lahan sekarang tuh baru yang Menghasilkan cabai aja baru ya Bu. Lumayan juga jual ke tetangga kan kadang apalagi lagi masuk Ada yang 2 pasar. kilo kan, kalau udah kebetulan tetangga kami ada yang itu yang jualan pastel. Hmm. Dia dalam jumlah besar juga Iya. diproduksikan. Hmm. Di satu kapasitas. Itu sekali panen kira-kira berapa kilo tuh Bu? Ada yang awal-awal dulu ada sampai 2 kilo. Sekarang ini karena banyak apanya kan, udah mulai mungkin sekilo. Itu per minggu Ibu panen malah dulu. Oh, per minggu. Karena Ibu setiap minggu ke lapangan kan, tapi kami setiap hari ini bagi piket menyiram. Jadi kalau setiap minggu tuh memang seluruh anggota kumpul. Minggu jam 8 bakal panasin. Iya. Biasanya. Untuk organisasinya berarti udah ada ya Bu? Misalkan struktur organisasinya ya. Ya, Ketuanya ibu. ketua saya, Mayroka. Kita PSB. Wakilnya. Kami tidak pakai wakil. Kami Bunda Mayrita ketua. Bendahara Safrila Mariati. Sekretaris Duna. Iya, Sekretaris Irmi Rahmawati SP.
Devi. ST, bukan ST. Sarjana teknik. Teknik. Safrila Mariati. Mariati. Ini dari awal terbentuk memang udah kami bikin strukturnya dari satu. Lumayan juga kan untuk apa ibu-ibu daripada Refreshing. Iya. Main di lapangan lagi. Daripada kadang kalau ibu-ibu kan kadang dia ngurusin, mau kayak gitu kan bermanfaat juga. Udah. Mungkin cukup sekian pertanyaan kita. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan lain, kita akan berlanjut untuk kedepannya gitu Kak. Misalkan ada yang ragu gitu kami tanyakan juga nggak apa-apa nanti. Enggak, Kak. Ini kan kasih Iya. Soalnya Dika juga mau itu, rencananya mau pulang kampung gitu, makanya itu. Kakak kita kuliah di UNI, dia mau menyelesaikan skripsinya gitu. Ikut ke sini. Kalau memang ada perlu, kita aja. Bu, kemarin-kemarin tuh sibuk karena ibu ngurus bantuan itu. Mungkin sekian dulu pertanyaan kali ini Bu. Kami mohon maaf atas kalau ada salah. Terima kasih banyak atas waktu Ibu dan telah mengganggu waktunya. Kami ucapkan terima kasih. Banyak yang Ya. Saya sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu boleh apa foto dulu misalkan untuk dokumentasi. Kemarin